Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat Tuhan GPD Yordan, Kebon Baru. Selamat datang dan selamat beribadah pagi hari ini. Berkat yang sangat luar biasa pagi hari ini jika kita dapat berjumpa dan datang kembali ke hadirat Tuhan. Amin. Karena kita tahu hanya Dia yang layak kita sembah, hanya Dia yang layak kita agungkan pada pagi hari ini. Mari buka hati kita bila Roh Kudus bekerja pagi hari ini. Kita angkat lagu pujian bersamamu Bapa. Kita angkat lagu pujian ini dari awal. Bersamamu Engkau ada, bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Pagi hari ini kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sapa kanan kiri katakan puji Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Lagu pujian pilihanku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah
Engkau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku, adalah pilihanku, adalah pilihanku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Masih bersemangat, lambaikan tangan, katakan haleluya, puji Tuhan. Kita angkat lagu pujian, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Ayo katakan, Dia tak tergantikan, Dia takkan tergoyahkan.
Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Kau Setia. Haleluya Tuhan, terima kasih. Oh glory, haleluya. Hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian ini dengan segenap hati kita. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang
Saya undang Bapak Yakub Sunandar untuk doa firman Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah meninggikan Engkau, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bahwa Engkau tetap setia dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, bila pujian kami boleh naik di hadirat-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya kami boleh menyenangkan hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami ya Bapa, kami mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami ya Bapa. Bila firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan mengenalkan firman-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir di pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Belum semua, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dulu dong, haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan. Beberapa minggu saya tidak ada bersama dengan jemaat. Karena tugas kepercayaan Tuhan melalui pribadi saya dan istri. Sehingga 2 minggu lalu saya ada di Kota Balikpapan memenuhi undangan pelayanan di GPDI Smyrna Balikpapan. Ulang tahun gereja dan juga ulang tahun gembalanya yang ke-52. Itu hari Sabtu dan hari Minggunya saya diberi kesempatan untuk melayani 2 kali dalam ibadah. Ya, 2 kali dalam ibadah raya, baik pagi, baik sore. Lalu besoknya kami bertolak ke daerah Pasir namanya. Itu kurang lebih 6-7 jam kendaraan. Dan kebetulan menuju daerah situ mampir ke IKN, saudara. Ya, ibu kota negara yang sudah ditetapkan itu di titik 0 di Kalimantan Timur. Dan saya berkesempatan bisa hadir atau bisa datang ke tempat itu. Saudara yang berteman dengan saya di sosial media bisa melihat suatu kebanggaan saudara, saya bisa injak ibu kota baru nanti ya. Dan kalau saudara tahu Kalimantan itu banyak hutannya. Dan bayangkan hutan yang besar yang rimbun itu harus dikerjakan diratakan tanahnya, pohon-pohon ditebang karena saudara tahun depan sebelum Jokowi mengakhiri masa kerja sebagai presiden akan mengadakan upacara bendera tahun depan di IKN, saudara.
Jadi saudara bayangkan itu mereka bekerja 24 jam ya, ratakan tanah, mulai membangun istana baru saudara ya. Jadi kita nanti punya istana presiden baru itu di Kaltim ya. Dan puji Tuhan saya dan Ibu Gembala Tuhan bisa bawa ke tempat di mana sedang mengerjakan proyek besar. Nah setelah itu kami berjalan terus lagi masuk kurang lebih 4 jam lagi ke dalam, dekat pesisir pantai itu ada namanya daerah Pasir saudara. Dan puji Tuhan 2 hari 2 malam KKR diadakan baik di gereja di kotanya dan masuk lagi ke dalam ya 1 jam lagi ke dalam saudara ya. Ada satu gereja kecil, dari situ juga diadakan ibadah kebangunan rohani dan puji Tuhan. Banyak yang dilawat oleh Tuhan, banyak yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Ini tentunya tidak terlepas dari doa-doa seluruh sidang jemaat. Sehingga semua dan di mana saja kami berada Tuhan Yesus memberkati. Ibu Gembala pulang hari Sabtu, saya masih lanjut lagi perjalanan pelayanan di kota Surabaya dan di kota Malang saudara. Dan saya tiba hari Senin kemarin. Nah kalau saudara hari ini tidak lihat Ibu Gembala, karena tadi malam, wah tepar lagi dia saudara. Padahal sudah mendingan, karena tadi malam kami juga menghadiri atau diberikan kepercayaan, memberkati pasangan ya pengantin. Kalau saudara tahu ada pendeta Yohanes Sarayar yang berapa minggu lalu khotbah di sini. Nah kemarin menikah di Bekasi saudara ya. Jadi kami layani di sana dan Ibu Gembala rupanya tepar saudara. Jadi tadi pagi dia bilang aduh kayaknya saya nggak kuat ini. Jadi tolong bantu dalam doa supaya Ibu Gembala bisa disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, ada sukacita di rumah Tuhan? Ada sukacita di rumah Tuhan? Puji Tuhan. Nah izinkan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tolong ditunjukkan. Hari ini saya akan berbicara tentang grow mindset atau pikiran yang bertumbuh. Sama-sama katakan grow mindset. 2, 3. Grow mindset, pikiran yang bertumbuh. Nah saudara, menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen itu harus dibarengi dengan pertumbuhan berpikir kita. Ini penting saudara ya. Selain pertumbuhan iman, salah satu yang harus bertumbuh adalah pola pikir. Ya, karena saya mensurvei dan saya melihat bahwa ada banyak orang salah melangkah karena salah berpikir. Mereka masih memakai pikiran yang lama atau pengalaman yang lama. Oh, saya kok dulu begini bisa. Kok saya dulu pakai ini bisa. Kenapa sekarang nggak bisa? Padahal sebenarnya firman Tuhan, apa yang kita dengar itu yang pertama selain hati, yang diubah itu pikiran, saudara. Sehingga pikiranmu tuh lurus, pikiranmu selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan. Halo saudara, apa yang Tuhan pikirkan itu yang kita pikirkan. Sehingga setiap firman yang kita dengar sebelum masuk di dalam hati kan lewat pikiran saudara ya. Kuping kiri kanan, ketika firman masuk kita akan lewat pikiran baru ke hati. Makanya dikatakan iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman. Bagaimana mungkin iman bisa timbul kalau jalurnya itu terputus di pikiran? Saya ulangi lagi saudara ya. Tidak ada amin pagi hari ini. Apa cuaca dingin? Saudara aminnya kurang. Haleluya. Haleluya. Nah kalau saudara tidak berubah pikiranmu, Anda akan menilai sesuatu itu selalu salah atau negatif. Contoh, Anda datang gereja pagi hari ini, Anda lihat WL, Anda lihat singers, pemain musik, bahkan bisa juga Anda bisa salah persepsi. Benar nggak? Kenapa? Karena pikiranmu belum diubahkan. Makanya saya selalu berkata kalau saudara datang ke tempat ini, pertama yang harus Anda pikirkan adalah begini, saya datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang saya mau cari datang ibadah adalah Tuhan. Kalau pikiranmu itu sudah benar, yang engkau lihat dengan kasat mata, walaupun Anda nilai salah,
Anda akan melihat hari ini aku mau diberkati oleh Tuhan. Hari ini aku mau cari Tuhan. Katakan amin, saudara. Next. Arti pikiran, saya harap saudara bisa, aduh kecil sekali ya saudara ya. Arti kata pikiran, definisinya gini. Pikiran adalah menurut Kamus Besar berasal dari kata pikir, artinya akal budi atau ingatan. Pikiran adalah akal budi, jadi bermainnya di otak. Seputar pikiran. Saudara, peperangan yang berat juga bukan hanya melawan darah dan daging, tetapi area pikiran kita. Kalau pikiran kita benar, otak kita benar, area ini benar, saudara, yang keluar juga pasti akan benar. Karena di dalam pikiran juga terletak perasaan, betul? Seringkali kita pakai gini, perasaan begini, enggak saudara. Perasaan itu di sini. Kalau ini bekerjanya benar, perasaan itu akan mengikuti yang keluar juga benar. Halo, benar apa betul saudara? Contoh sederhana ya. Anda lihat Jokowi, ini Jokowi presiden kita ya. Ih, enak ya jadi Jokowi ya, keliling-keliling ke sana kemari ya, terbang sana terbang sini. Itu kan pikiran kita. Kalau pikiran negatif, kita akan menjadikan apa yang dikerjakan presiden kita itu salah. Betul? Padahal yang dikerjakan itu kerja benar, saudara. Bayangkan seorang Jokowi sebentar lagi akan selesai masa kerjanya. Bangun pagi tiap hari dia harus mikirkan daerah ini maju enggak, daerah sana udah belum, jalan ini udah benar belum, penerbangan udah benar, lautan udah benar. Semua dipikirin, tetapi yang kita lihat karena pikiran kita negatif, kita hanya pikir, ih enak ya jadi presiden, coba aja jadi presiden coba. Haleluya. Mana ada waktu nongkrong-nongkrong, saudara. Weh, ngopi dulu yuk kita ngopi. Nggak ada ngopi, saudara. Apalagi tiba-tiba, Pak, ada bencana, Pak, ada kecelakaan. Ini contoh sederhana. Nah, begitu juga saudara bisa menilai saya salah. Ih, enak ya Pak Gembala ya, pergi ke Kalimantan. Emangnya gue main gundu? Emang saya main-main? Enggak, saudara. Saya pergi melayani, saya katakan kemarin ya dalam kesaksian. Waktu saya tiba di airport Balikpapan, saya langsung diserang iblis, saudara. Yang sudah dengar kesaksian saya sudah tahu. Bayangkan tiba-tiba, saudara, saya jatuh di kamar mandi, HP saya keinjek, pecah. Dan saudara tahu semua bahan khotbah saya itu ada di HP, saudara. Belum melayani, iblis udah serang saya. Makanya saya selalu berkata begini, kalau saya bilang gini, saya mau berangkat, artinya gini, saya sudah taruh nyawa saya. Mau jadi apa nanti, mau bagaimana nanti, terserah Tuhan. Bisa-bisa saya bisa kembali nama loh saudara. Ini Kalimantan saudara, nggak main-main. Dan banyak lagi kesaksian yang lain, iblis ingin menghalangi perjalanan kami. Satu lagi kesaksian. Waktu dari IKN menuju tempat yang kami mau tuju, itu namanya daerah pasir. Kami karena nggak tahu, saya pakai GPS. Saya sudah saksikan hari Rabu kemarin. GPS menuntun kami ke satu tempat yang saudara tahu ini Kalimantan. Sepi sekali, tidak ada kendaraan sama sekali. Ini malam hari saudara. Gelap, tidak ada lampu, cuma mobil kami sendiri. Saya ikuti aja GPS mau bawa kemana. Saudara tahu, tiba-tiba GPS-nya bawa kami ke satu jalan. Itu jalan besar, tiba-tiba kami lagi berhenti. Ada kendaraan dari atas, kayak kereta saudara. Syuk, cepat sekali. Saya bilang emang ada kereta di sini. Waktu kami perhatikan rupanya trailer. Saudara tahu trailer kan? Di Cakung. Halo, ngomong ke saudara jangan diem baik. Trailer tahu nggak? Trailer yang kita lihat jalannya 10 km per jam itu kayaknya udah cepet banget. Tapi ini 100 sampai 120 km per jam lewatnya. Dan kami ada di tengah-tengah kendaraan itu karena disuruh GPS lewat situ. Saya belok, saudara tahu, tiba-tiba alurnya itu berubah, saudara.
Berubah, mau ke kiri, mau ke kanan. Semua keluar HP, tunjukin kemana arahnya. Nggak ada tahu, simpang siur. Sampai-sampai karena kami berhenti di tengah, diklakson dari atas. Saya bilang, oh mati kita ini semua. Bayangkan trailer yang begitu besar, lari 100-120, kami berhenti di tengah-tengah. Rasa-rasanya iblis ingin menghalangi perjalanan kami. Rasa-rasanya iblis menghalangi kami mau datang, mau membagikan berkat. Di situ yang saya katakan, kayaknya nyawa kami sudah taruh. Dan ini gak main-main, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Waktu kami mau putar balik, arahnya langsung dibikin simpang siur. Saya baru ingat Pak Yakub. Alkitab berkata, penguasa-penguasa di udara. Lawan kita penguasa-penguasa di udara. Udara itu ada apa? Ada signal. Signalnya ingin dirubah. Waktu kami lolos, kami ngomong sama gembalanya. Dia berkata, semua orang yang mau pelayanan di sini dibikin kacau sama GPS, saudara. Oh, luar biasa, saudara. Tapi kalau saya boleh ada pagi hari ini, semua karena kemurahan daripada Tuhan. Itu karena doa-doa jemaat. Sehingga pelayanan kami sangat memberkati. Saya setiap kali kami mau berpisah, gembalanya berkata, kapan balik lagi? Kami rindu, kami adakan lagi acara lebih besar lagi. Saya bilang, siapa takut? Kalau memang Tuhan izinkan, Tuhan berkati kami bisa berangkat, kami berangkat. Nah, kembali kata pikiran itu berbicara tentang arti akal, budi, dan ingatan. Coba baca ayatnya next. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Ini kayaknya terlalu kecil. Buka Alkitabmu saja. Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau budi, pikiran kita sudah diubahkan. Ubahkan itu pakai kata metanoia. Artinya perubahan pikiran, perubahan sikap. Ketika pikiran kita diubahkan oleh apa? Oleh firman, Alkitab berkata, kita bisa membedakan. Halo? Sekarang saya mau tanya, bunuh orang baik gak? Bunuh orang baik gak? Ya enggak. Kenapa kita tahu bunuh orang gak baik? Karena pikiran kita berkata, memang tidak baik. Betul gak? Merugikan orang baik gak? Mencela orang baik gak? Kita pasti katakan tidak. Kenapa? Karena pikiran kita mengerti bahwa apa yang dilakukan itu salah. Tetapi hari ini, saudara, Anda dengar yang saya mau ngomong. Hari ini banyak anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan, mengaku orang Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi tidak memiliki pikiran yang berubah. Ada orang gila katanya, Pak, waktu dites dia udah waras apa belum, dia nyanyi begini. Aku masih seperti yang dulu. Oh, belum waras, masih gila, saudara. Aku masih seperti yang dulu. Saudara, kalau ibu rohani datang kepada saya lalu berkata, Pak, saya diberkati Tuhan. Haleluya. Ibu Golda datang kepada saya, bro, gue udah punya rumah baru. Oh, haleluya. Senang gak, saudara? Senang ya? Tapi saudara tahu gak, bagi saya lebih senang kalau saudara punya pikiran yang berubah. Kalau pikiranmu berubah, Anda dengar ya, sesuatu juga akan berubah. Dan hari ini kita akan belajar, saudara. Bagaimana caranya mengubah pikiran kita. Pikiran yang terkontaminasi kepada dunia. Pikiran yang diinput oleh hal-hal duniawi. Dan itu harus diubahkan. Channelnya harus dituning sesuai dengan pikiran Tuhan. Next. Nah, saya bagi ada dua hal. Wah, gak kebaca ya di atas ya. Ada dua hal yang terjadi, saudara, berbicara pikiran yang berubah. Yang pertama, fixed minded
dan grow mindset. Sorry, bukan karena ke-Inggris-Inggrisan, tapi bagi saya bahasa Inggris itu kayaknya lebih tepat gitu ya. Yang pertama, fixed mindset atau grow mindset. Fixed mindset itu begini, pikiran yang gak bisa berubah. Sama seperti Tuhan katanya, Tuhan pun tidak berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Aku pun tidak akan berubah. Kemarin, hari ini. Halo? Benar nggak? Sekarang saya mau tanya, ada nggak orang-orang kayak begini? Ada nggak orang-orang yang pikirannya nggak mau berubah? Nggak bisa Pak, saya dari sananya udah begini. Pak, keturunan saya, nenek moyang saya. Kok yang disalahkan nenek moyang, yang dikesalahkan keturunan, bilang aja nggak mau berubah, saudara. Halo? Jadi ada dua hal. Yang pertama, fixed mindset. Yang kedua, grow mindset. Ini agak kecil, saya baca saja ya. Fixed mindset, jadi begini saudara. Orang yang pikirannya nggak berubah, bakat atau kemampuan dalam diri seseorang tidak bisa dikembangkan atau dirubah sama sekali. Ada banyak orang yang merasa nyaman dengan keadaannya. Saya memang udah begini. Pernah gak dengar orang ngomong begitu? Ya, saya memang udah gak bisa berubah Pak. Memang saya udah begini. Dan saya mau katakan, I'm so sorry. Saya sorry ya sama orang-orang seperti ini. Anda akan terima berkat, ya seperti itu saja. Anda akan lihat hidupmu, ya seperti itu saja. Kenapa? Karena pakai fixed mindset. Tetapi grow mindset akan membantu kita untuk melihat masalah sebagai sebuah tantangan. Saya ulangi lagi ya. Grow mindset akan melihat masalah itu seperti tantangan ya, yang memiliki pemecahan dan bukan rintangan yang tidak dapat diselesaikan. Ngerti saudara? Ya, jadi fixed mindset adalah pola pikir yang tidak mau berubah. Tetapi grow mindset adalah pikiran yang mau berubah dan berani mengambil tantangan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu pagi hari ini. Dalam hidup ada tantangan enggak? Dalam hidup ada masalah enggak? Tapi tahukah saudara, bukan besarnya masalah, bukan hebatnya tantangan, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mengambil keputusan dari masalah itu sendiri. Katakan amin. Haleluya. Dan ini ada di tengah-tengah gereja. Makanya kenapa khotbah harus berulang-ulang Pak? Karena banyak orang yang gak ngerti-ngerti. Kadang bukan gak ngerti, gak mau ngerti. Beda lu ya. Enggak ngerti sama gak mau ngerti, ini dua hal yang berbeda. Halo? 1 tambah 1 sama dengan 2. Dulu kita gak ngerti, belajarnya akhirnya ngerti. Tapi ada orang tahu 1 tambah 1 sama 2, dia ngomong gitu, 1 tambah 1, 11. Waduh, Pak 2, enggak 11. 2 Pak, 11. Ini orang yang tidak mau mengerti. Ngerti saudara? Haleluya. Lakukan firman. Mau lakukan firman? Haleluya. Haleluya. Nah next. Aduh ini juga nggak kelihatan lagi. Perbedaan antara fixed mindset dan grow mindset. Begini ya, saya bacakan semampu saya. Ini tulisannya ini sekali ya. Kalau fixed mindset berprinsip kecerdasan adalah bawaan lahir. Ya, saya bacakan perbedaannya. Fixed mindset berprinsip kecerdasan adalah bawaan lahir. Tapi grow mindset berprinsip kecerdasan dapat dikembangkan. Halo. Yang kedua, menghindari tantangan fixed mindset. Tetapi grow mindset mau menerima tantangan. Fixed mindset mudah menyerah. Grow mindset pantang menyerah.
Fixed mindset menganggap kritik adalah serangan. Siapa di sini yang kalau dikritik marah-marah? Berarti pikiranmu, pikiran yang tidak mau berubah. Halo? Tetapi growth mindset menganggap kritik sebagai motivasi. Fixed mindset mengabaikan kritik. Growth mindset menerima kritik. Fixed mindset merasa terancam dengan persaingan. Saya pernah update status gini di FB, saudara. Kira-kira mana yang sulit? Menangis dengan orang menangis atau tertawa dengan orang tertawa? Orang Indonesia ngomong duluan, mikirnya belakangan. Coba direnungkan. Menurut saudara mana yang sulit? Menangis bersama orang menangis atau tertawa dengan orang tertawa? Kalau menangis dengan orang menangis, Anda pergi ke kuburan. Mereka nangis, kita ikut nangis. Betul tak? Anda pergi ke rumah duka, mereka bersedih, kita ikut bersedih. Betul? Tapi bisa nggak ketika orang bersuka cita, Anda juga bersuka cita? Betul nggak? Biasanya, ini biasanya. Saya berharap tidak ada di sini. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Waktu orang bersuka cita, kita pasti korupsi itu. Dia tertawa, nggak bener dia. Betul nggak? Betul nggak? Kalaupun kita tertawa kita pasti nggak niat. Senang ya, menderita nih. Sulit. Kita nggak bisa lihat orang maju, kita nggak bisa lihat orang berhasil. Selalu ukurannya kita, kenapa? Pikiran kita adalah pikiran fixed mindset, pikiran yang tidak mau berubah. Haleluya. Ngaku aja supaya ringan, saudara. Dan itu terjadi, saudara. Dan hari ini saya berdoa supaya pikiran saudara memiliki pikiran Kristus. Katakan amin, saudara. Apalagi? Iri pada kesuksesan orang lain. Terinspirasi, kalau yang grow, terinspirasi dari kesuksesan orang lain. Akhirnya kita bisa membedakan. Saya kira-kira ada di posisi mana hari ini? Apakah pikiran saya termasuk pikiran Kristus atau pikiran diri sendiri? Next. Saya masuk ke bagian yang lain. Apa bedanya mengasihi Tuhan dan takut sama Tuhan? Hah? Aku mengasihi apa? Engkau Yesus dengan segenap. Pertanyaannya saya ganti. Menurut saudara, mana yang sulit? Mengasihi Tuhan atau takut Tuhan? Yang sulit mana? Mengasihi Tuhan apa takut Tuhan? Hah? Yang di belakang diem-diem baik. Ini gembala yang khotbah loh saudara, bukan orang lain. Ya, udah tahu kan kalau gembala khotbah suka bertanya, saudara. Menurut saudara yang di belakang yang di belakang tuh ada Abigail, ada Beka, ada Tessa, ada Jordi, ada Suset. Kira-kira menurut kalian mana yang sulit? Mengasihi Tuhan apa takut Tuhan? Yang sulit mengasihi apa takut Tuhan? Hah? Takut Tuhan. Kalau mengasihi kita gampang, saudara, benar. Kenapa? Karena dia terlebih dahulu mengasihi aku. Kan begitu. Aku gampang mengasihi karena aku diberkati. Aku mengasihi karena aku baru dapat jodoh. Aku dapat kepercayaan, gajiku besar. Mengasihi itu mudah, tapi takut akan Tuhan ini sulit. Takut Tuhan itu bukan ketakutan, saudara, ya beda, saudara. Takut Tuhan artinya gini, mau buat salah takut,
mau lakukan begini takut Tuhan. Itu takut Tuhan namanya. Katakan amin, saudara. Dan saya berdoa supaya gereja ini masuk di level di mana kita semua takut akan Tuhan. Walaupun gak ada suami, walaupun gak ada istri, gak ada orang tua, gak ada gembala, engkau tetap takut akan Tuhan. Amsal 10 ayat 27. Sama-sama baca, ini kelihatan lah. Amsal 10 ayat 27. 2, 3. Takut akan Tuhan memperpanjang, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Mau umur panjang, takut Tuhan. Satu kali saya ngomong gini sama Abigail, ini orangnya ada. Dia kan udah mulai nanya ke remaja. Saya ngomong gini sama dia. Siapapun nanti jodoh kamu, siapapun calon suamimu, saya orang tua, dedimu, saya cuma minta satu syarat, pastikan calonmu itu takut Tuhan. Betul? Orang yang takut Tuhan, kalau orang itu takut Tuhan, yang lainnya pasti beres. Tapi kalau Tuhan aja dia udah gak takut, sorry itu saya sudah. Kamu bisa dihajar sama dia. Bisa KDRT kamu. Bisa tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak itu bisa karena gak takut Tuhan. Takut Tuhan itu modal. Modal utama, makanya pastikan adik-adikku pemuda remaja cari pasangan yang takut Tuhan, titik. Makanya jangan I love you. Dilihat dulu bro. Begitu Pak Yakub. Nah itu. Saya yakin kalau Bu Eva Sunandar gak takut Tuhan mana mau, atau sebaliknya. Yang dicari takut Tuhan. Karena kalau kita memiliki pasangan yang takut Tuhan, Anda dengar baik, rumah tanggamu pasti diberkati Tuhan. Saudara. Ya. Lalu pertanyaan bagaimana yang udah terlanjur gak takut Tuhan? Berdoa supaya jadi takut Tuhan. Haleluya. Karena kan tidak ada yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Anda jangan berkata, kata Bapak Pendeta, Anda datang ke suami, ke istri, kamu tidak takut Tuhan, kita cerai. Wah, itu cari masalah saudara. Betul gak? Yang sudah berumah tangga berdoa supaya suami, istri, anak-anak takut Tuhan, ini modal. Di dalam takut Tuhan ada ibadah, di dalam takut Tuhan ada persembahan, di dalam takut Tuhan melakukan firman, takut Tuhan. Kalau cuma mengasihi Tuhan, orang lain juga bisa. Kenapa? Karena kita menerima. Kita menerima, kita berterima kasih, kita mengasihi Tuhan. Tapi takut Tuhan levelnya tinggi loh saudara. Yang ngerti katakan amin. Mazmur 18 ayat 2, ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan, kekuatanku. Tetapi harus diimbangi dengan Amsal 10 ayat 27. Sekarang buka Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Siva baca deh, kecil sekali saya gak bisa lihat. Matius 10 ayat 28. 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat, apa itu? Membunuh tubuh. Tapi takutlah kepada dia. Katakan amin. Takutlah kepada dia yang bisa membunuh tubuh dan apalagi dikatakan jiwa, ya, dan berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini yang jarang dihotbahkan. Orang hanya mendengar mengasihi, dikasih, nggak masalah. Tapi ada sisi lain dari Allah yang juga harus saudara tahu. Bahwa kalau kita nggak takut akan Tuhan, ujungnya neraka loh saudara. Halo? Kalau saudara perhatikan dalam Injil Yohanes,
Itu kan ada perumpamaan Lazarus dengan orang kaya. Tahu ya cerita itu ya? Waktu di dunia orang kaya menikmati semua kekayaannya. Lazarus si miskin, bayangkan ya, makan itu dari sesuatu yang jatuh dari meja tuannya. Bayangkan bahkan boroknya itu sampai dijilat anjing, saudara. Kalau saudara baca dalam Injil Yohanes. Nah, cerita itu berlanjut, dua-duanya meninggal. Terbalik ketika di dunia Lazarus orang miskin, tetapi ketika meninggal berbeda statusnya. Lazarus ada di pangkuan Abraham. Orang kaya itu ada di neraka. Lalu berjalan yang waktu orang kaya berkata gini, Bapak Abraham, celupkan tangan Lazarus ke air, kasih ke aku sangat menderita. Betul nggak? Ya kan? Lalu Bapak Abraham berkata, ada jarak yang memisahkan dan tidak bisa ditempuh antara engkau dengan kami. Tiba-tiba orang kaya berpikir begini, ya udah kalau begitu masih ada saudaraku, masih ada anak-anakku di dunia. Suruh Lazarus pergi, kasih tahu, ingatkan mereka. Ini yang menarik, perhatikan baik. Abraham berkata, tidak perlu Lazarus itu turun kembali ke dunia. Karena di dunia ada hamba-hambaku. Di dunia ada pemberita-pemberita Injil. Kalau mereka saja tidak didengar, walaupun Lazarus bangkit dari orang mati, orang itu pun pasti tidak akan dengar. Kenapa demikian? Karena hari-hari ini banyak anak Tuhan yang hatinya keras. Pikirannya keras. Udah disampaikan, sudah diingatkan, sudah diberitakan, sudah dengar, tapi tidak mau berubah. Ibu gembala tuh paling takut kalau saya udah khotbah, sudah. Bahkan waktu di Kalimantan dia udah darah Yesus, darah Yesus. Saya bilang, kamu kenapa darah Yesus? Kebanyakan darah Yesus. Dia ngomong begini, iya habis kamu kalau khotbah keras banget. Ya sudah begini juga saya. Saya gak bisa berubah lagi untuk menyampaikan, ya Tuhan baik ya. Lemes-lemes saya gak bisa saudara. Saudara lihat kan 2 orang kayak mau 3 orang khotbahnya sama kayak begini. Dan kebenaran harus disampaikan. Kalau gak saya yang bertanggung jawab sama Tuhan, kenapa kamu gak sampaikan? Mau ngomong apa? Halo? Dan saya bersyukur saya punya jemaat yang Tuhan percayakan. Telinganya udah kebal semua. Telinga boleh kebal, hati jangan kebal saudara. Pikiran jangan kebal. Katakan amin. Jadi percuma orang bangkit dari antara orang mati. Nyampaikan firman gak ada gunanya. Selama hati dan pikiran tidak mau berubah, untuk apa? Takut akan Tuhan saudara. Takut akan Tuhan. Next. Nah, saya akhiri dengan 2 cerita yang menarik. Yang pertama, belajar dari istri Lot. Yang kedua nanti belajar dari istri Ayub. Siva baca aja deh, kecil sekali ini. Kejadian 19:17. Kejadian 19 ayat 17. Kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti di manapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Tunggu dulu, nanti baca lagi ya. Jadi waktu Sodom dan Gomora itu mau di bumi hanguskan Tuhan, ada keluarga yang menjadi perhatian Tuhan, yaitu keluarga Lot. Lot, istri dan 2 anaknya, datanglah 2 malaikat dan akhirnya berargumen. Betul nggak? Kita tahu ceritanya. Nah, yang baru dibaca dikatakan gini, besok, dengar ya, besok kamu dan istri dan anak kami akan selamatkan.
Betul? Tapi ada syaratnya, jangan noleh ke belakang. Karena yang di bumi hanguskan itu satu kota semua. Sampai binatang-binatang itu di bumi hanguskan. Nah, malaikat Tuhan itu akan membawa lari keluarga ini. Cuma syaratnya satu, jangan noleh ke belakang. Halo? Saudara dengar gak ayatnya tadi? Jangan noleh ke belakang. Itu syaratnya. Sekarang baca selanjutnya. Ayat ke 24 sampai 26. Dua puluh enam. 19. 24 sampai 25. Ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikan nyala kota-kota itu dalam lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuhan-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang darah. Tadi perintahnya apa? Jangan noleh, jangan noleh. Sekarang saya mau tanya, waktu Tuhan nanti datang kedua kali, saudara udah tahu firman belum? Udah tahu belum? Udah. Alkitab berkata setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut. Itu tandanya tidak ada seorang pun yang terlewatkan akan kebenaran firman. Artinya tidak ada kata lagi menyesal. Karena Tuhan sudah sampaikan ini loh yang benar. Inilah jalan keluar. Akulah jalan keselamatan dan kehidupan. Sudah dikasih tahu. Tetapi karena memang pikiran istri Lot itu masih ada di Sodom dan Gomora. Ngerti saudara? Perintahnya jelas kan? Jangan noleh ke belakang, lari. Ini bumi, kota ini mau di bumi hanguskan. Bahkan tadi dikatakan sampai tumbuh-tumbuhan pun dihancurkan, saudara. Tetapi karena istri Lot, pikirannya belum dijamah Tuhan. Pikiran dunianya masih melekat. Sama seperti bangsa Israel berkata, untuk apa engkau keluarkan kami dari tanah Mesir? Lebih baik kami ada di tanah Mesir, kami makan daging. Orang bodoh, saudara. Makanya 40 tahun muter-muter di tanah gersang. Udah ada tiang awan, tiang api, masih ngomel aja. Udah makan mana, saudara tahu mana? Mana itu import langsung dari sorga loh, saudara. Makanan dari sorga langsung dimakan. Tapi masih mikirin daging Mesir. Kenapa? Mindsetnya, pikirannya gak berubah. Kayaknya Tuhan gak bisa tolong saya. Kayaknya saya ini gak sembuh. Saya kayaknya gak diberkati. Saudara, pikiran negatif itu datang dari iblis. Dan banyak kali orang Kristen pakai pikiran itu. Karena apa? Kita lihat dengan mata kita. Tuh kan, nggak bisa. Tuh kan, mana. Siapa yang percaya hari ini engkau ada karena mujizat daripada Tuhan? Amin. Walaupun setiap Jumat dalam doa diberikan kesempatan untuk bersaksi. Tidak semua kesaksian yang ibu-ibu mayoritas. Karena cuma saya sendiri yang ganteng, saudara. Karena doa siang, cuma saya sama El yang laki-laki. Yang lain perempuan. Kadang-kadang Jordi datang terlambat. Tapi biasanya wanita semua. Dan semua dikasih kesempatan untuk bersaksi. Memang tidak semua kesaksian itu dialami dan mujizat. Yang banyak bersaksi adalah pergumulan. Tapi saya mau tanya, apakah Tuhan tidak menjawab doamu? Apakah Tuhan tidak melakukan mujizat? Dia lakukan kan? Walaupun sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Loh, nggak ada amin, saudara. Haleluya. Istri Lot menoleh ke belakang. Satu lagi, istri Ayub. Coba buka, baca Fa. Ini yang terakhir, saudara. Ayub 2 ayat 9 dan 10. Ayub 2 ayat 9 dan 10. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kuntukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau
Ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Datanglah istri Lot ketika suaminya lagi guling-guling di tanah karena borok, lagi ambil beling, dia gosok-gosok lukanya, sangat menderita. Datang istri Lot kucuk. Harapannya si Ayub, ya mbok kau jadi istri, kasihlah tenang aku nih lagi menderita, anak kita mati, harta kita habis. Ya mbok kau datang kasih kesemangat kek. Karena istri Ayub pikirannya tidak diubahkan dan belum diubahkan. Ngomongnya begini, udah deh kutuki Allahmu, kau mati aja. Supaya gue bisa kawin lagi. Kali ya, kalau bisa diteruskan begitu. Apa kata Ayub? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah engkau mau terima yang baik saja, yang buruk tidak? Berdoa supaya pasanganmu juga punya pikiran sama seperti Kristus. Kalau pikiran kita nggak berubah, tindakan perbuatan kita dan hasilnya akan negatif. Pagi hari ini saya berdoa supaya seluruh jemaat GPD Kebon Baru diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama.